Hai guys, pagi ini kota tepian cerah berawan. Cocok sekali untuk jalan-jalan mengelilingi kota tepian. Untuk itu, kita pagi ini lanjut jalan-jalan sambil mendengarkan kelanjutan kisahnya. Gas! Perintah Kaisar Naga DAVE 62696271. Dev tersenyum kecut, sudah kubilang, aku hanyalah kultivator liar biasa. Kembali di desa Dasi di alam manusia surgawi, dunia surga dan manusia, Dev sudah memiliki 3 kekuatan di dalam dirinya, dan ketiga kekuatan ini menyatu menjadi kekuatan 3 ras. Namun, Dev tidak memperhatikannya, karena berpikir bahwa setiap orang bisa memiliki kekuatan semacam itu. Seorang kultivator liar biasa. Jiang Suelan mencibir, bisakah seorang kultivator liar biasa secara bersamaan menampung kekuatan ras naga dan iblis di dalam tubuhnya tanpa meledak dan mati? Bisakah seorang kultivator liar biasa memiliki kekuatan kekacauan? Bisakah seorang kultivator liar biasa memiliki kekuatan tempur yang setara dengan alam keabadian sejati padahal hanya berada di alam keabadian tertinggi? Rentetan pertanyaan yang diajukannya membuat Dev terdiam. Jiang Suelan menarik napas dalam-dalam, duduk kembali, dan menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Tubuhmu dapat mengakomodasi garis keturunan dan kekuatan apapun tanpa penolakan garis keturunan. Ini berarti kamu dapat menyatu dengan semua garis keturunan di dunia, termasuk garis keturunan dewa, iblis, naga, dan bahkan garis keturunan yang lebih kuno dan kuat, tanpa konflik apapun. Suaranya menjadi lebih dalam, mengandung keseriusan yang belum pernah dilihat Dev sebelumnya. Dev, tahukah kamu apa artinya ini? Dev menggelengkan kepalanya. Itu artinya kamu adalah pembawa garis keturunan paling sempurna di dunia. Jiang Suelan berkata, menekankan setiap kata. Tanpa terkecuali, keheningan menyelimuti ruangan batu itu. Saat Dev mencerna kata-kata Jiang Suelan, sebuah emosi kompleks muncul dalam dirinya. Dia selalu berpikir bahwa garis keturunan naga emasnya adalah kartu truf terbesarnya, tetapi sekarang tampaknya kartu truf sebenarnya adalah kekuatan kekacauan, yang dia sendiri belum pernah benar-benar pahami. Lalu kenapa? Tanyanya dengan tenang. Jiang Suelan menatapnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Dev. Dia berdiri, berjalan ke arah Dev, lalu perlahan berlutut di depannya. Gaun putihnya terbentang di tanah batu yang dingin, seperti bunga teratai putih yang mekar di atas salju. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang dalam dan seperti bintang menatap langsung ke arah Dev. Tatapannya mengandung permohonan, tekad, dan sedikit kerentanan. Dev, aku punya permintaan. Dev terkejut dengan tindakannya dan secara naluriah mencoba membantunya berdiri. Apa yang kamu lakukan? Bangun dan bicara. Biarkan aku selesai bicara, kata Jiang Suelan tegas, sambil menekan tangannya ke bawah. Dia menarik napas dalam-dalam dan suaranya menjadi sangat rendah. Aku adalah keturunan terakhir dari garis keturunan Dewa Es. Garis keturunan Dewa Es telah melemah hingga batasnya di generasiku. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk memperkuat garis keturunan kita, garis keturunan Dewa Es akan sepenuhnya musnah. Aku telah menjaga danau dan pohon ini selama 10.000 tahun, bukan untuk menyaksikan garis keturunan Dewa Es berakhir di tanganku. Matanya sedikit merah, ini adalah pertama kalinya Dev melihat tatapan seperti itu di matanya. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang garis keturunannya dapat menyatu dengan garis keturunanku. Seseorang yang tidak akan menolak garis keturunan Dewa Es dan tidak akan ditolak olehnya. Selama 10.000 tahun, aku telah mencari di surga tingkat ke-14, dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Dia menatap Dev dengan tatapan penuh tekad. Sampai kamu datang. Dev akhirnya mengerti maksudnya, dan ekspresinya berubah. Maksudmu? Aku ingin berkultivasi ganda denganmu. Suara Jiang Suelan tenang, tetapi telinganya sedikit memerah. Aku ingin menggabungkan garis keturunan Dewa Es dengan garis keturunanmu. Hanya dengan cara ini garis keturunan Dewa Es dapat diperkuat dan garis keturunan Dewa Es dapat berlanjut. Dev tiba-tiba berdiri, mundur 2 langkah, dan wajahnya berubah sangat jelek. Tidak, suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk negosiasi. Dev keberatan karena merasa jijik Jiang Suelan memperlakukannya seperti seorang kuda jantan. Meskipun ia menikmati kultivasi ganda dengan wanita, karena itu merupakan sumber kesenangan, apa perbedaan antara kultivasi ganda tanpa landasan emosional dan mengikuti harem? Kembali di alam manusia surgawi, dunia surga dan manusia, ia dipaksa oleh Baikian untuk melakukan kultivasi ganda, menyerap garis keturunannya. Itu adalah sesuatu yang tidak punya pilihan selain melakukannya, karena ia membutuhkan Baikian untuk menyelamatkannya. Namun, seiring keduanya terus memperbaiki perangkat tersebut, mereka mulai memiliki perasaan satu sama lain, dan Dev menjadi semakin antusias. Meskipun Jiang Suelan sangat cantik, memiliki tubuh yang bagus, dan kulit yang mulus, Dev selalu merasa bahwa Jiang Suelan agak berbahaya dan dia tidak bisa begitu saja terlibat dalam kultivasi ganda dengannya. Jiang Suelan berlutut di tanah,
mendongak menatapnya, dan cahaya di matanya sedikit meredup. Mengapa? Jiang Suelan bertanya. Dev berbalik, membelakanginya, tinjunya terkepal erat. Aku punya kekasih, wanita, bahkan puluhan wanita, tapi mereka semua punya perasaan padaku. Lalu bagaimana denganmu? Kamu berlatih kultivasi ganda denganku hanya untuk kepentingan garis keturunanmu sendiri, kamu tidak punya perasaan apapun padaku. Aku bukan pejantan yang bisa kamu gunakan untuk dipasangkan dengan siapapun. Ruangan batu itu diselimuti keheningan yang mencekam. Jiang Suelan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia perlahan berdiri, menepuk-nepuk debu dari roknya, dan kembali menampilkan sikap acuh tak acuh dan dinginnya. Namun suaranya menjadi sedikit serak dibandingkan sebelumnya. 3 hal yang kamu sebutkan tadi. Tubuh Dev menegang. Kamu berjanji akan melakukan 3 hal untukku. Suara Jiang Suelan tenang, sangat tenang hingga hampir dingin. Janji seorang pria adalah ikatan yang harus ditepati. Itulah yang kamu katakan. Dev berbalik dan menatapnya. Jiang Suelan tidak mengalihkan pandangannya, melainkan menatap matanya secara langsung. Hal pertama yang sudah aku lakukan, aku mengambil sampel darahmu untuk penelitian. Hal kedua, dia berhenti sejenak, suaranya sedikit bergetar, tetapi dia tetap berbicara. Berkultivasi gandalah bersamaku. Dev terdiam. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan dalam manuver politik. Jiang Suelan benar, dia memang setuju. Terlepas dari keadaan pada saat itu, dia sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, dan dia membuat janji itu dengan tangannya sendiri. Jika dia mengingkari janjinya sekarang, apa bedanya dia dengan orang-orang yang hianat dan jahat itu? Apa kamu tidak takut aku akan berubah pikiran nanti? Suara Dev sedikit serak. Jiang Suelan tersenyum tipis, senyum yang bercampur dengan kepahitan dan emosi yang tak terlukiskan. Kamu tidak akan melakukannya. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu ruangan batu itu. Ketika sampai di pintu, dia berhenti tetapi tidak menoleh ke belakang. Malam ini, di bawah pohon kehidupan, aku akan menunggumu. Sosoknya menghilang di balik pintu, meninggalkan Dev sendirian di ruangan batu itu, menghadap 7 botol kaca di atas meja, terdiam lama tanpa kata-kata. Malam tiba, malam di reruntuhan. Guiksu berbeda dari tempat lain. Aurora di atas kepala menjadi lebih terang, dan warna pucat berubah menjadi biru keunguan yang pekat, seperti sungai yang mengalir di langit. Daun-daun keemasan pohon kehidupan bergoyang lembut tertiup angin malam, menghasilkan suara gemerisik yang terdengar seperti balada kuno atau desahan yang dalam. Dev berdiri di pintu masuk lubang pohon, memandang aurora dan bayangan pohon keemasan yang terpantul di danau, pikirannya dipenuhi berbagai macam pikiran. Dia tidak mau pergi, tapi dia harus pergi. Janji adalah janji. Sepanjang hidupnya, kata yang paling dia hargai adalah janji. Jika dia bisa mengingkari janjinya sendiri sesuka hati, lalu apa bedanya dia dengan orang-orang yang dia benci? Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari lubang pohon. Di sisi lain batang pohon kehidupan, terdapat sebuah lahan terbuka kecil. Di tengah ruang terbuka, Jiang Suelan sudah menunggu. Dia mengganti pakaiannya. Bukan lagi gaun putih polos yang dikenakannya di siang hari, melainkan gaun tule biru muda yang berkilauan dengan cahaya redup dan dingin di bawah aurora dan dedaunan keemasan. Rambut panjangnya terurai di punggungnya seperti air terjun, dengan beberapa helai rambut terlepas jatuh di samping telinganya dan bergoyang lembut tertiup angin malam. Dia berdiri membelakangi Dev di akar terbesar pohon kehidupan, memandang ke atas ke kanopi di atasnya. Daun-daun keemasan melayang turun di sekelilingnya, mendarat di bahunya dan di rambutnya, seolah-olah menghiasinya dengan mahkota emas. Mendengar langkah kaki, dia perlahan berbalik. Cahaya bulan, aurora, dan cahaya keemasan menyinari wajahnya secara bersamaan, membuat penampilannya agak tidak nyata, seolah-olah dia baru saja keluar dari sebuah lukisan. Kamu sudah datang. Suaranya sangat lembut, hampir tenggelam oleh angin. Dev berjalan menghampirinya dan berhenti. Keduanya saling memandang. Aku sudah memikirkannya. Dev berkata, suaranya sedikit serak. Aku setuju, tapi aku punya satu syarat. Jiang Suelan sedikit mengangkat alisnya, apa syaratnya? Ini hanyalah sebuah transaksi. Dev berkata, menekankan setiap kata. Setelah kultivasi ganda, hubungan kita akan tetap sama. Aku tidak akan memiliki pikiran lain tentangmu karena ini. Dan kamu pun seharusnya tidak memiliki pikiran lain tentangku. Jiang Suelan menatapnya dan terdiam sejenak. Lalu, dia tersenyum. Senyum itu sangat tipis, saking tipisnya hingga hampir tak terlihat. Namun di balik senyuman itu, terdapat emosi yang Dev tidak bisa jelaskan dengan tepat. Apakah itu rasa lega, kepahitan, atau sesuatu yang lain sama sekali? Oke, katanya, hanya mengucapkan satu kata. Dev mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan mulai melepas pakaian luarnya. Jiang Suelan berbalik, membelakanginya, dan perlahan melepaskan kerudung tipis dari tubuhnya. Gerakannya lambat dan tenang, tanpa sedikit pun ragu atau terburu-buru. Seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang penting terkait kelanjutan garis keturunannya, melainkan sesuatu yang biasa saja.
Cahaya bulan menyinari bahunya yang seputih salju, membentuk lengkungan yang anggun namun tenang. Daun-daun pohon kehidupan mulai berguguran lebih cepat, daun-daun keemasan berputar dan menari di udara seperti hujan emas. Daun-daun berguguran di sekitar mereka berdua, membentuk karpet keemasan. Jiang Suelan berbalik, wajahnya tetap acuh tak acuh, tetapi telinga dan lehernya sedikit memerah. Warna merah muda yang samar-samar terlihat di bawah cahaya bulan dan emas membuat dirinya tidak lagi tampak seperti patung es, melainkan seorang wanita sejati, yang mampu merasa malu dan ragu-ragu. Kemarilah. Suaranya lembut, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Dev berjalan mendekat dan berdiri di depannya. Keduanya hanya berjarak sangat dekat. Dia bisa mencium aromanya, itu bukan lagi wangi lembut bunga plum musim dingin di siang hari, tetapi aroma yang lebih kaya, lebih memabukkan, dan sejuk, seperti salju pertama di musim dingin yang dalam, segar dan manis. Jiang Suelan mengangkat tangannya dan dengan lembut menempelkannya ke dadanya. Tangannya dingin, tetapi ada kehangatan aneh yang mengalir melalui ujung jarinya. Panas itu meresap ke dalam tubuhnya melalui kulit dadanya, mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan darah naga emas di tubuhnya mendidih tak terkendali. Tutup matamu, dia berbisik, suaranya seperti mimpi. Tenang, jangan melawan. Dev menutup matanya seperti yang diperintahkan. Sesaat kemudian, dia merasakan tubuh Jiang Suelan menempel padanya. Tubuhnya sangat dingin, sedingin batu giok yang disinai cahaya bulan. Namun di balik kesejukan itu, mengalir sesuatu yang sangat hangat, seperti mata air panas yang menyembur di bawah es. Dua kekuatan berbeda mulai mengalir di antara tubuh kedua orang tersebut. Salah satunya adalah aura naga emas Dev, yang membara, mendominasi, dan penuh dengan kekuatan penghancuran dan kelahiran kembali. Salah satunya adalah cahaya suci biru es milik Jiang Suelan, jernih, lembut, dan mengandung hukum kuno pembekuan ruang dan waktu. Kedua kekuatan itu berulang kali berputar di dalam tubuh mereka, saling terkait dan menyatu satu sama lain. Pada awalnya, mereka saling menolak, panas membara dari energi naga dan dinginnya cahaya suci bertabrakan dengan hebat di dalam tubuh mereka seperti api dan air. Dev merasa seolah tubuhnya terbelah menjadi dua, satu bagian berupa magma yang mendidih dan bagian lainnya berupa embun beku yang dingin. Alis Jiang Suelan mengerut rapat, dan lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Namun, ia menggenggam tangan Dev dengan erat, jari-jari mereka saling bertautan, telapak tangan saling berhadapan. Jangan melawan, suaranya terngiang di telinganya, membawa kekuatan yang menenangkan, biarkan mereka menyatu. Dev menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya, dan melepaskan kendalinya atas energi naga. Energi naga emas tak lagi mampu menahan cahaya suci biru es, dan kedua kekuatan itu mulai perlahan menyatu. Awalnya prosesnya sangat lambat, saking lambatnya sehingga dia hampir tidak merasakan perubahan apapun. Namun secara bertahap, fusi penggabungan tersebut mulai semakin cepat. Warna emas dan biru es berpadu menciptakan warna yang benar-benar baru, emas pucat yang hangat, seperti cahaya fajar pertama. Cahaya keemasan pucat terpancar dari keduanya, menyelimuti seluruh ruang terbuka. Daun-daun pohon kehidupan berguguran lebih cepat di bawah cahaya, daun-daun keemasan berputar dan menari di udara sebelum akhirnya menempel di sekeliling keduanya, membentuk hamparan tebal. Dev dapat merasakan garis keturunan Dewa Es menyatu ke dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang sangat kuno dan sangat murni. Rasanya dingin namun tidak menusuk, kuat namun tidak mendominasi, seperti hembusan angin musim semi yang terperangkap dalam 10.000 tahun es, mengalir perlahan melalui meridian Dev. Pada saat yang sama, garis keturunan naga emas di dalam dirinya mengalir kembali ke tubuh Jiang Suelan. Energi naga emas dan cahaya suci biru es saling berjalin dan menyatu di dalam tubuhnya, membangkitkan garis keturunan Dewa Es yang telah lama tertidur di dalam dirinya. Kekuatan garis keturunan yang telah memudar seiring berjalannya waktu mulai mendapatkan kembali. Vitalitasnya di bawah nutrisi kekuatan kekacauan. Waktu berlalu dengan tenang di sekitar mereka. Tidak jelas berapa banyak waktu berlalu, mungkin 1 jam, mungkin sepanjang malam, tetapi cahaya keemasan pucat itu akhirnya surut dan kembali menyinari mereka berdua. Dev perlahan membuka matanya. Dia merasakan perubahan aneh terjadi di tubuhnya. Energi spiritual di dantiannya lebih melimpah dari sebelumnya, meridiannya lebih lebar, dan bahkan garis keturunan naga emas di tubuhnya menjadi lebih padat dan murni. Dia bisa merasakan bahwa meskipun tingkat kultivasinya belum mencapai terobosan, kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seperti pedang yang sudah sangat tajam, tetapi sekarang ditempa ulang dan dipoles kembali, menjadi lebih tangguh dan lebih tajam. Puncak tingkat kelima dari alam keabadian tertinggi. Hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat keenam alam keabadian tertinggi. Perubahan pada Jiang Suelan bahkan lebih terlihat jelas. Aura yang dimilikinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sedikit rona kembali ke wajah yang dingin dan acuh tak acuh itu, dan pucatnya memudar. Matanya lebih bersinar dari sebelumnya, seperti bintang yang dipoles, memancarkan cahaya redup. Garis keturunan Dewa Es dihidupkan kembali dalam dirinya.
Jiang Suelan menunduk melihat tangannya, merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dev. Sesuatu berubah secara halus di mata yang dalam itu. Itu bukan lagi tatapan tajam, bukan lagi pandangan terbelalak, melainkan kelembutan yang dia sendiri tidak bisa jelaskan sepenuhnya. Terima kasih. Suaranya sangat lembut, hampir tak terdengar. Dev menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Suasana di antara keduanya agak canggung. Apa yang baru saja terjadi telah menyebabkan perubahan yang tidak dapat dipulihkan dalam hubungan antara keduanya. Meskipun Dev mengatakan ini hanya sebuah transaksi, beberapa hal, begitu terjadi, tidak dapat diubah lagi. Jiang Suelan sepertinya juga merasakan perubahan ini. Dia berdiri, membelakangi Dev, mengambil kerudung yang jatuh ke tanah, dan menyampirkannya di bahunya. Gerakannya tetap tenang, tetapi jari-jarinya yang sedikit gemetar menunjukkan gejolak di dalam dirinya. Kamu, dia ragu sejenak, tanpa berbalik, apakah kamu menyesalinya? Dev terdiam sejenak. Aku tidak menyesalinya. Suaranya tenang dan tegas. Itu adalah sesuatu yang kujanjikan padamu, dan apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Tidak ada yang perlu disesali. Bahu Jiang Suelan sedikit rileks, seolah-olah dia menghela napas lega. Dia tidak berbicara lagi, tetapi berdiri dengan tenang di bawah pohon kehidupan, memandang ke atas ke kanopi emas di atasnya. Angin malam berhembus lembut melalui dedaunan keemasan, seolah membisikkan rahasia kuno. Dev berjalan ke sisinya dan berdiri di sampingnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan pohon kehidupan bergoyang lembut tertiup angin malam. Setelah sekian lama, Jiang Suelan tiba-tiba berbicara. Apakah kamu tahu mengapa istana dewa dibangun di sini? Dev menggelengkan kepalanya. Jiang Suelan menoleh. Pandangannya menyapu permukaan danau menuju tempat makhluk raksasa bernama Guitsu tertidur di dasar danau. Karena ini adalah tempat tertua di surga tingkat ke-14. Lebih tua dari para dewa, lebih tua dari manusia, lebih tua dari ras manapun yang dikenal. Suaranya menjadi lebih dalam, mengandung kesungguhan yang biasa digunakan seseorang saat menceritakan legenda kuno. Pohon kehidupan tidak ditanam oleh dewa-dewa kita. Pohon itu sudah ada di sini ketika kita menemukannya. Dan alasan mengapa pohon itu bisa tumbuh di sini adalah karena dia menunjuk ke dasar danau. Karena reruntuhan itu, Dev mengikuti arah pandangannya. Air danau itu berwarna biru tua yang pekat, dan makhluk raksasa itu telah tenggelam ke bagian terdalam, hanya menyisakan cahaya keemasan samar yang berkilauan dalam kegelapan. Guisu bukan sekadar ikan. Suara Jiang Suelan lembut. Ia adalah penjaga danau ini, penjaga pohon kehidupan, dan terlebih lagi, penjaga sebuah pintu. Pintu yang mana? Tanya Dev. Jiang Suelan tidak langsung menjawab. Dia terdiam lama, begitu lama hingga Dev mengira dia tidak akan menjawab, ketika tiba-tiba dia berbicara. Sebuah gerbang menuju zaman kuno. Pupil mata Dev sedikit menyempit. Akar pohon kehidupan menjalar hingga ke bagian terdalam danau. Di dasar danau, terdapat celah yang dijaga oleh Guisu. Di sisi lain celah,